Raja Pemecutan Denpasar memiliki seorang putri cantik yang amat disayangnya. Putri Raja Pemecutan bernama Gusti Ayu Maderai. Raja Pemecutan gitu menyayanginya. Kecantikannya tersohor sebali, sehingga tak sedikit pangeran dari kerajaan lain yang ingin mempersunting Gusti Ayu Maderai. Saat beranjak remaja, musibah menimpa Gusti Ayu Maderai. Ia terkena penyakit kuning. Bertahun-tahun penyakit itu tak dapat disembuhkan meski sejumlah balian dukun telah dipanggil untuk mengobati putri kesayangan raja. Pada suatu saat, ayah Gusti Ayu Maderai melakukan tata semedi untuk meminta petunjuk Tuhan Yang Maha Esa untuk kesembuhan putrinya. Ayah Gusti Ayu Maderai mendapat pawisik, bisikan dari Yang Maha Kuasa, agar beliau memerintahkan seluruh pati kerajaan untuk mempersiapkan pengumuman sayembara. Kata Jero Mangku I Madepuger, juru kunci makam Raden Ayu Pemecutan alias Raden Ayu Siti Hotijah saat ditemui wartawan. Pengumuman sayembara itu dilakukan tak hanya di Bali, tapi juga bagi kerajaan lain di luar Bali. Ada dua titah raja pada sayembara tersebut. Pertama, barang siapa yang dapat mengobati dan menyembuhkan penyakit anaknya, kalau dia perempuan akan diangkat menjadi anak angkat raja. Kedua, kalau dia laki-laki, jika memang jodohnya akan dinikahkan. Sabda sayembara Raja Pemecutan didengar oleh ulama dari Yogyakarta. Ulama ini memiliki ilmu kebatinan tinggi dan memiliki anak didik kesayangan dari Bangkalan, Madura bernama Pangeran Cakraningrat IV, tutur Jero Mangku. Ulama dari Yogyakarta itu memanggil Pangeran Cakraningrat IV untuk datang ke Yogyakarta. Setelah menghadap, sang ulama memerintahkan agar Pangeran Cakraningrat IV pergi ke Tanah Bali untuk menemui Raja Pemecutan Badung. Singkat cerita, Pangeran Cakraningrat IV berangkat ke Bali ditemani oleh 40 orang prajurit. Sesampainya di kerajaan Pemecutan, Pangeran Cakraningrat IV langsung menemui Raja Pemecutan dan mengutarakan maksud untuk mengobati tuan putri yang tengah sakit keras. Pada saat pertemuan pertama dan bertatap mata antara Pangeran Cakraningrat IV dan Gusti Ayu Maderai, beliau berdua sudah jatuh cinta, ucap Jero Mangku. Selanjutnya, Pangeran Cakraningrat IV membacakan mantra untuk menyembuhkan penyakit tuan putri. Pangeran Cakraningrat IV berhasil menyembuhkan putri kesayangan raja. Sesuai janji raja, keduanya pun dinikahkan. Bukan karena janji semata. Pernikahan itu memang dilandasi cinta oleh Pangeran Cakraningrat IV dan Gusti Ayu Maderai. Beberapa saat setelah menikah, Pangeran Cakraningrat IV mohon pamit kembali ke Bangkalan, Madura. Gusti Ayu Maderai yang telah sah menjadi istrinya diajak ikut serta di Bangkalan, Madura. Kedua mempelai diupacarai secara Islami. Gusti Ayu Maderai menjadi mualaf, pemeluk agama Islam. Nama beliau diubah menjadi Raden Ayu Siti Hotijah alias Raden Ayu Pemecutan.
Setelah memeluk agama Islam, Raden Ayu Siti Khotijah rajin menunaikan kewajiban agama. Sholat 5 waktu tak pernah ditinggalkan oleh istri keempat Pangeran Cakraningrat IV itu. Suatu hari, Raden Ayu Siti Khotijah meminta izin kepada suaminya, Pangeran Cakraningrat IV, untuk pulang sebentar ke kampung halamannya di Bali. Beliau rindu dengan ayah, ibu dan keluarga besar kerajaan Pemecutan. Pangeran Cakraningrat IV mengizinkan beliau pulang ke Bali. Beliau memerintahkan pengawal dan dayang-dayang sebanyak 40 orang untuk mengawal Raden Ayu Siti Khotijah, kata Jero Mangku. Sebelum pergi ke Bali, Pangeran Cakraningrat IV memberikan bekal kepada istrinya berupa guci, keris dan pusaka yang diselipkan di rambut Raden Ayu Siti Khotijah. Dalam perjalanan Raden Ayu Siti Khotijah dari Tanah Bangkalan menuju Bali, keluarga besar kerajaan Pemecutan tengah mempersiapkan upacara Maligia. Sesampainya di kerajaan Pemecutan, Raden Ayu Siti Khotijah dan rombongan disambut baik oleh keluarga besarnya. Saat maghrib tiba, Raden Ayu Siti Khotijah menunaikan sholat di Merajan Istana, tempat suci bagi umat Hindu. Seperti biasa, Raden Ayu Siti Khotijah mengenakan mukena putih dan menghadap ke arah barat. Patih kerajaan melihat Raden Ayu Siti Khotijah tengah menunaikan kewajibannya sebagai umat muslim. Patih kerajaan menganggap aneh cara sembahyang Raden Ayu Siti Khotijah. Sebaliknya, Patih menduga Raden Ayu Siti Khotijah tengah mengeluarkan mantra ilmu hitam, liak atau palasik. Sontak ia melaporkan hal tersebut kepada Raja Pemecutan yang tak lain ayah Raden Ayu Siti Khotijah. Raja murka mendapat laporan Patih. Raja memerintahkan agar Raden Ayu Siti Khotijah diwafatkan. Patih mengajak Raden Ayu Siti Khotijah ke depan pura Kepuh Kembar. Raden Ayu Siti Khotijah mengaku telah memiliki firasat jika ia akan diwafatkan. Maka, ia pun telah memberikan pesan kepada Patih sebelum mengembuskan napas terakhir. Janganlah saya diwafat dengan memakai senjata tajam karena itu tidak akan dapat membuat saya wafat. Pakailah cucuk konde saya ini yang telah disatukan dengan daun sirih dan diikat benang tridatu. Benang 3 warna, putih, hitam dan merah, kata Jero Mangku. Nanti lemparlah cucuk konde ini ke arah dada saya sebelah kiri. Apabila saya sudah telah tiada, dari badan saya akan keluar asap. Bila asap yang keluar dari badan saya berbau busuk, silakan Paman Patih tanam jasad saya sembarangan. Tetapi, jika asap dari badan saya berbau harum, tolong buatkan saya tempat suci yang disebut keramat, pesan Raden Ayu Siti Khotijah. Benar saja. Begitu cucuk konde ditancapkan, dari tubuh Raden Ayu Siti Khotijah mengeluarkan asap dan aroma harum. Kejadian ini dilaporkan kepada Raja. Raja sangat menyesal atas keputusannya, tuturnya. Saat itu, begitu jasad Raden Ayu Siti Khotijah dikebumikan, tumbuhlah sebatang pohon setinggi 50 cm di tengah makam beliau.
dicabuti sampai 3 kali pohon itu tumbuh kembali. Kakek dan nenek saya yang saat itu ditugaskan menjadi juru kunci akhirnya bersemedi. Raden Ayu Siti Hortijah berpesan agar pohon yang tumbuh di tengah makam dipelihara dengan baik. Karena pohon ini tumbuh dari rambut beliau. Melalui pohon ini Allah SWT memberi mukjizat dan rezeki kepada umat yang berziarah, katanya. Hingga kini, pohon tersebut terus menjulang tinggi dan diberi nama pohon rambut atau taru rambut. Tiap harinya, selalu ramai umat Islam berkunjung ke makam Raden Ayu Siti Hortijah. Kesimpulan dari kisah sejarah di atas adalah putri Raja Pemecutan I yaitu Raden Ayu Siti Hortijah diwafatkan bukan karena dia telah memeluk agama Islam, tapi karena disangka telah menganut ilmu hitam atau leak atau palasik.